Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 5 Mei, Pekan Paskah yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Itulah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa Bapa sungguh mencintai semua orang karena Ia adalah kasih. Ia mencintai siapa saja tanpa melihat latar belakang, entah itu jenis kelamin, umur, pendidikan, jabatan, kekayaan, suku, negara, maupun agama. Semua dicintai oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu melampaui semuanya. Tuhan akan mengupayakan berbagai usaha supaya setiap anak-anaknya, kita semuanya ini selamat. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Kata Santo Yohanes dalam suratnya, ia sangat yakin bahwa sumber cinta kasih itu adalah Allah sendiri. Cinta yang berasal dari Allah akan membuat kita semua tahan dalam untung dan malang
dalam setiap perjuangan hidup kita, bahkan dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Cinta yang berasal dari Allah akan memerdekakan kita semua. Pewartaan cinta kasih Allah ini diperjuangkan oleh gereja dari awal, sekarang, dan sampai nanti. Karena pada dasarnya gereja adalah komunitas cinta kasih itu sendiri. Di dalamnya orang mengalami cinta kasih dari Allah, dan untuk itu harus memberikan cinta kasih dalam kehidupan itu. Pewartaan cinta kasih ini harus tetap terjadi dan diperjuangkan dimanapun kita berada. Maka saudara-saudariku yang terkasih, berkat pertolongan dan bimbingan Roh Kudus yang akan membantu kita mewujudkan cinta kasih itu, maka tugas kita adalah mewartakan kepada semua orang bahwa Allah Bapa kita adalah kasih. Ia yang memerdekakan kita, yang mencintai kita semua anak-anaknya. Maka mari kita wujudkan cinta kasih Allah itu mulai dari keluarga dan komunitas kita. Lalu kita sebarkan, kita wartakan, kita wujudkan dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan sesama kita, dimanapun kita berada. Maka sesuai dengan sabda Tuhan hari ini, kita diberikan perintah supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Karena Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Bisikan suaramu menggema lembu di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Sampai akhir zaman aku sertamu. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Sampai akhir zaman aku sertamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.